Hi again everybody, welcome back again di Bitcoin Update. So, teman-teman, highlight penting kali ini kita akan bahas dari sisi fundamental sebenarnya ya. Jadi kita udah ngebahas ini beberapa kali. Jadi tetap ya, yang pentingnya itu adalah fundamental. Kemudian kita baru berbicara soal posisi daripada price action. Sebenarnya take note aja sih, cuman untuk reminder aja di opening dari video kali ini. Kita pengen ingetin ke teman-teman bahwa besok itu akan ada Fed interest rate decision. Dan so far sih kalau kita lihat di CME ya, jadi memang probabilitas masih tinggi di angka 0,25%. Jadi saya pikir besok kayaknya udah semakin terkonfirmasi ya, bahkan kita bisa lihat di sini 87% probabilitasnya ada di 0,25%. Dan mungkin karena situasi yang mungkin sedikit mereda, jadi mungkin the Fed akan manfaatkan ini untuk tetap ya istilahnya komitmen dia untuk ngatasin si inflasi itu. Dan ya, yang menjadi pertanyaan besar adalah pada saat dia memberikan press conference ya, dan juga economic projection, karena di sini dia akan ngebahas tentang proyeksi ke depannya, terutama soal perkiraan ya interest rate pada tahun 2023 ini. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini ada beberapa probability di mana sebelumnya diperkirakan angkanya di 5,1%, kemudian di 4,1% pada tahun berikutnya. Berarti ada rate cut setelah tahun ini. Dan ya, sekiranya itulah ya beberapa hal yang perlu di take note. Selebihnya udah tayang pada saat nanti malamnya lagi di hari Kamis. Itu ya cuma data-data minor aja ya. Tetap ya, yang paling utamanya adalah di jam 1 pagi waktu dini hari di hari Kamis. Ya otomatis besok gitu ya. Ini udah hari Rabu. Jadi besok malam tuh udah langsung mulai event ya. Mulai panas nih. Nah, teman-teman, sebenarnya gini, little bit reminder ya dari saya. Kita nggak bisa tebak apa yang akan disampaikan oleh Jerome Powell. Ya, kita mungkin sudah bisa memberikan analisis gitu. Seperti waktu saya lakukan di sini, saya share pre-analysis saya ke teman-teman bagaimana penilaian saya, research saya, dan macam-macam. Tapi tetap ya, kita juga nggak bisa pastiin 100% apa yang akan dia katakan. Jadi idealnya transaksi dilakukan pada saat sesudah ya kita menemukan clue-nya. Jadi the Fed di sini harus menyampaikan dulu kira-kira dia akan ngebahas apa, baru kita sebenarnya bisa tahu. Dan itulah yang dilakukan oleh para bigger fish ya, atau pemain besar gitu kita bisa bilang. Tapi memang reaksi market kadang-kadang setelah dia ngomong, setelah dia memberikan keputusan terkait dengan rate decision-nya, tetap aja ya kita bisa lihat market akan volatile. Ibaratnya nih, waktu dia kasih rate decision, harganya bisa turun, tapi pada saat nanti misalkan setelah dia press conference dia ngomong ternyata dovish, ya harganya naik juga gitu loh. Jadi memang ideally kita tidak transaksi banyak ya pada saat kita sedang bertemu dengan situasi seperti ini, karena biasanya ya saya sih bisa bilang, kalau orang bilang trading adalah gambling, ya ini the most gambling moment ya buat teman-teman kalau misalkan kalian trading before the news gitu loh. Jadi kalau dari saya sih personally, sebaiknya ya ini pribadi ya, buat teman-teman juga yang di advance juga saya remindernya sama, remember to put your risk first, baru kita ngomongin soal profit. Sekali lagi teman-teman, kalau ngomongin money semua orang pasti siap, tapi kalau kita ngomongin pahitnya di awal, belum tentu semua siap ya. Jadi remember itu ya. Jadi akan menjadi sebuah mungkin kita bisa bilang sebuah, saya bilang bahasanya saya agak bingung ya. Mungkin bisa menjadi sebuah pengingat ya untuk kita. Jadi ada sebuah dinding bahwa, oh iya, ini kalau misalkan resikonya kita nggak siap tanggung, kita nggak siap terima, ya lebih baik jangan maju. Intinya seperti itu. Alright, so kita bakal masuk ke price action. So far Bitcoin di time frame daily kita ngelihat dia hanya tersideways ya. Jadi teman-teman perhatikan, ini range sudah semakin menipis dalam 2 harian ini, dan tahanannya itu ada di kisaran area support bulan Mei 2022. Still the same di area 28.200 sampai 28.500 ya. Plus kalau kita lihat di sini ada Fibo 1618 masih berpotensi menjadi resistance-nya juga. Nah, saat ini posisi EMA itu semakin dekat ya. Jadi tadinya overstretch, sekarang makin lama makin dekat. Memang karakteristiknya moving average ini kan adalah menghitung angka rata-rata. Terutama saya pakai ini 8, berarti 8 candle ke belakang aja. Dan artinya either harga hanya sideways, nunggu EMA-nya naik, atau besok mungkin kita akan lihat proses retest, atau maybe slightly poke, jadi kayak twing
turun ke bawah, habis itu dia close candle-nya nanjak ya. Mungkin setelah data disebutkan atau setelah press conference ya, kita belum tahu apa. Tapi yang pasti so far ya gak bisa dipungkiri bahwa overall kita ngelihat ini tuh masih ada momentumnya ya dari buyersnya. Walaupun kecil, tapi tetap mereka pertahankan. Mereka nggak mau ngelihat harganya turun dulu. Apakah mungkin harus tunggu besok ya, sampai ada data, sampai ada statement dari Jerome Powell yang mengusik market crypto, baru kemudian kita ngelihat pada akhirnya ada correction yang lebih major. Ya, jadi tetap kita harus antisipasi, kita harus waspadai, terutama tentang beberapa ya yang kemarin saya sempat tunjukkan. Nah, cuman tadi banget sore saya sempat update ke Telegram karena saya ngelihat di sini ada falling wedge ya di miniaturnya. Jadi sebenarnya di mininya terbentuk falling wedge tepat di atas area demand zone ya. Jadi kalau kalian perhatikan ini adalah resistance terakhir, harga break, proses retest, and then naik lagi ya, holding tanpa sadar di sini membentuk yang namanya falling wedge. Ternyata setelah retest lagi terhadap trendline, harga kembali mantul naik ke atas ya, dan sekarang ya masih main di range yang sama. Jadi kalau misalkan mungkin saya keluarkan chart baru kali ya. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini ada beberapa possibility. Pertama, kalau misalkan kalian mau hubungkan si trendline ini mungkin berbentuk seperti semacam rising wedge ya, seperti yang menjadi pembahasan kita kemarin gitu. Dan memang ini nggak salah juga. But and in the other hand, kalau misalnya kalian tipikalnya yang transaksinya itu lebih percaya sama yang namanya market struktur atau struktur harga lah kita bisa bilang, maka yang Anda perhatikan, pertama kita ngelihat di sini ada resistance already broken ya. Jadi area tersebut resistance become support ya. Kita udah ngelihat dia mampu create new higher high dan terakhir same high level. Nah, setelah kita lihat dia break terakhir, this is our demand zone yang tadi sempat saya mention. Lalu kalau kita lihat di sini, you also have a trend line dan ini possible membentuk semacam ascending triangle. Nah, ini sebenarnya adalah dilemanya kita ya buat teman-teman yang mungkin only berpatokan pada price action. Kalau misalnya kita cuma mau melihat dari struktur, well, ini yang sebenarnya bisa teman-teman pakai. Tapi kalau kita ngelihat posisi harga ternyata dia breakdown dan sangat impulsif, bahkan proses retestnya pun ter-reject kembali. Oke, this is your clue bahwa market ada possibility udah mulai masuk ke fase correction yang mungkin lebih major. Meanwhile di time frame kecil, saat ini apa yang kita lihat, ya itulah yang sebenarnya hendak kita manfaatkan. Jadi kita tidak bisa memungkiri kalau misalkan memang Bitcoinnya harus break out dulu ke atas, maybe some little bit spicy ya, jadi kayak spiciness ya, maksudnya dikasih bumbu sedikit, and then spices ya, spiciness ya, spices ya. And then ternyata setelahnya reject dan malah ada bull trap, baru kemudian masuk ke major correction, itu juga bisa. Ya, tapi yang pasti so far selama Bitcoin memang masih bertahan di atas area $27.000, which means ini memang sudah saya sampaikan ya dari hari apa ya, saya lupa ya. Ini ya masih ada $26.000. Kita ngelihat V formation, dia break and then retest demand zone, dia mantul lagi. Baru kemudian kita sampaikan kemarin bahwa ada antisipasi possibility terbentuk rising wedge yang mana kita harus khawatir dan harus antisipasi. Jadi kalau misalnya teman-teman mau long, bukannya nggak bisa, tetap bisa dilakukan. But maybe risknya udah boleh dikecilin. Kira-kira seperti itu. Karena kita ngelihat momentumnya sudah mulai melemah. Dan terakhir, maybe this could become our reason untuk melakukan transaksi long misalkan. Kenapa? Karena kita ngelihat pertama ada terbentuk sebuah chart pattern dan ini sebetulnya lebih ke arah bullish gitu ya. As long harga belum break dari $27.000, maka skenario ini menurut saya masih valid karena kita bisa katakan bahwa ya di sini ada higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, even higher high and higher low, higher low. Sekarang same high level, pertanyaannya adalah apakah kita akan lihat higher low before another break for the higher high. Oke, jadi so far trend still okay ya. Saya cuma bilang okay karena momentumnya sudah mulai melemah dan besok akan menjadi penentuan. So I think everyone, itulah yang perlu saya sampaikan ya, terutama untuk masalah safety. Besok menjelang besok jangan terlalu banyak gambling ya. Kalau misalnya teman-teman mau trade mungkin 1-2 koin masih okay, tapi lebih dari itu menurut saya sudah terlalu over dan resikonya tuh nggak sepadan.
ya. I think that's it everybody. Thank you very much for watching and have a nice holiday karena hari ini adalah tanggal merah. God bless everyone dan selamat merayakan hari Nyepi buat teman-teman yang beragama Hindu. So God bless and I'll see you guys again in the next update. Cheers guys. Bye bye.